Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita sebagai seorang hamba yang berhamba dan bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya dan sudah sepatutnya kita untuk bersyukur, kita untuk memuji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah perjuangan, dalam setiap aktivitas keseharian kita, yang mana kita diberikan kesehatan, kita diberikan nikmat umur yang panjang, kita diberikan kesempatan sehingga dalam setiap aktivitas kita tentunya berjalan dengan baik. Sedikit halangan itu merupakan nikmat yang harus disyukuri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, Quran surah Ibrahim ayat 7 bahwa ya wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwa orang yang bersyukur, seorang hamba yang bersyukur ya atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, Allah akan melipat gandakan nikmat yang diberikan tersebut. Jika sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, seorang hamba yang ingkar, seorang hamba yang kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah mengatakan sungguh azabku sangat pedih. Jadi marilah kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian yang kedua adalah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi suri teladan, nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, ya, nabi yang senantiasa kita jadikan suri teladan yang baik sampai ke akhirat kelak, pemimpin nomor 1 yang dikenal dengan pemimpin yang sangat ya memberikan pengaruh yang besar terhadap apa yang dipimpinnya. Sampai saat ini ya kita sebagai umat Islam sudah sepantasnya untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri atas nama Abdul Razak, ya, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi ilmu politik. Pada kesempatan video ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tipe kepemimpinan politik. Jadi berbicara tentang tipe kepemimpinan politik, tentu kita berbicara tentang karakteristik seorang pemimpin, baik memimpin suatu negara, baik memimpin suatu organisasi ataupun memimpin suatu partai politik. Ya, jadi tipe-tipe apa saja yang terdapat di dalam seorang pemimpin yang secara umum digambarkan pada kesempatan kali ini. Ya, secara umum digambarkan bahwa tipe seorang pemimpin itu ada 4 yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tipe kepemimpinan otoriter atau otoritas. Kemudian yang kedua adalah tipe kepemimpinan karismatik. Dan yang ketiga adalah tipe kepemimpinan demokratis, dan yang keempat tipe kepemimpinan delegatif. Jadi sebelum kita melangkah pada pembahasan kita yang inti, kita harus mengetahui bahwa ya dalam kehidupan ini ya sesuai dengan gambaran Al-Qur'an dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa kita sebagai umat Islam ya diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menjadi seorang pemimpin. Karena saya yakin setiap kita adalah seorang pemimpin, ya secara besarnya, secara seorang pemimpin yang secara besar itu adalah ya seorang pemimpin negara, dalam tanda kutip seorang presiden atau kepala negara. Bahkan kenapa saya katakan bahwa setiap kita adalah seorang pemimpin, bahwa karena kita punya diri kita yang akan kita pimpin, entahkah itu ke jalan yang lurus atau ke jalan yang bengkok. Maka ini yang kemudian menjadi inti pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, tipe pemimpin apa saja yang secara umum di dunia ini, di negara manapun, itu digambarkan di dalam pembahasan kita kali ini. Makanya tipe yang pertama yang akan kita bahas adalah berbicara tentang karakteristik seorang pemimpin, ya baik dalam suatu negara tertentu, terkhusus di negara kita Indonesia, atau dalam kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan politik. Tipe yang pertama adalah tipe otoritas atau autokrat. Jadi tipe otoritas
atau otoriter ini ya berasal dari perkataan ya utus atau dalam artian sendiri dan kratos dalam artian kekuasaan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan otoriter ini merupakan tipe kepemimpinan ya yang berarti penguasaan absolut, kepemimpinan otoritas yang berdasarkan pada diri, ya setiap perintah dan kebijakan yang ditetapkan mutlak untuk kita patuhi. Sebagai contoh saja, ya di negara kita menganut sebagai ya negara kepresidenan, yang mana kepala negara adalah seorang presiden. Jadi kapan Indonesia menganut sebagai tipe kepemimpinan yang otoritas, maka secara keputusan penuh, kebijakan penuh yang akan diambil dalam rangka ya bagaimana negara kita ke depannya adalah itu diambil alih oleh kepala negara dalam kurung presiden. Itu ketika negara kita menganut suatu tipe kepemimpinan yang otoriter. Maka secara mutlak kita harus mematuhi dalam setiap keputusan yang diambil oleh kepala negara kita, pimpinan organisasi ataupun pimpinan dalam suatu partai politik. Jadi setiap keputusan, setiap kebijakan, setiap langkah yang akan diambil itu mutlak untuk kita patuhi sebagai anggota, sebagai masyarakat dalam suatu organisasi, negara ataupun partai politik tertentu. Menurut Terry, pemimpin yang bertipe otoriter biasanya bekerja secara sungguh-sungguh, teliti dan cermat. Kenapa demikian? Saya dapat menyimpulkan bahwa kenapa seorang pemimpin yang bertipe otoriter mesti bersungguh-sungguh, kemudian mesti teliti dan mesti cermat, karena keputusan mutlak dari dirinya pribadi, tanpa dimusyawarahkan, tanpa dimufawakatkan. Sehingga harus bersungguh-sungguh, harus cermat dan teliti dalam setiap kebijakan, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin yang dengan tipe otoriter tersebut. Karena setiap keputusan yang diambil itu yang akan memutuskan mau bagaimana organisasi yang dipimpinnya, mau bagaimana partai politik yang dipimpinnya, mau bagaimana negara yang dipimpinnya. Makanya dalam bahasa Terry, ya pemimpin yang bertipe otoriter biasanya bekerja secara sungguh-sungguh, ya teliti dan cermat, tentu dengan bekerja dengan maksimal, karena dalam setiap langkah yang diambil ya secara pribadi dia yang memikirkan, dan sebagai anggota atau bawahan kita secara mutlak untuk untuk mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pimpinan kita tersebut. Saya akan memberikan gambaran atau contoh negara yang menganut sistem otoriter saat ini. Salah satu contoh negara yang menganut sistem otoriter adalah Korea Utara. Jadi Korea Utara merupakan negara yang sampai saat ini masih menganut sistem otoriter, di mana keputusan diambil, keputusan penuh, kebijakan penuh diambil alih oleh kepala negaranya. Kemudian apakah ya tipe kepemimpinan otoriter atau otoritas ini mempunyai ya sisi negatif dan sisi positif? Tentu ya. Setiap kebijakan-kebijakan yang ada di dunia ini, di negara manapun belum ada kebijakan-kebijakan yang sangat sempurna. Ya, selalu ada kekurangan dan selalu ada kelebihan. Makanya dalam kesempatan ini, dalam tipe kepemimpinan yang pertama, tipe kepemimpinan otoriter atau otoritas ini, kita akan membahas juga terkait dengan kelemahan dan kelebihan daripada kepemimpinan otoriter ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tipe kepemimpinan otoriter ini dalam hal kelemahan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter memunculkan resistensi di antara anggota. Kebencian atau pembalasan dapat muncul dan menciptakan ketidakstabilan di dalam organisasi. Kenapa demikian? Ya dikarenakan itu tadi, segala keputusan, segala kebijakan, segala langkah yang akan diambil ditentukan oleh satu orang pemimpin, yaitu pimpinan itu sendiri. Sehingga ya para bawahan atau mereka yang dipimpinnya ya terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dari keputusan, dari kebijakan dan langkah yang diambil oleh pimpinan tersebut, sehingga akan menimbulkan resistensi, akan menimbulkan kebencian, dan akan menimbulkan ketidakstabilan karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bawahannya, sehingga akan terjadi tekanan dan ketidakstabilan dalam suatu organisasi, politik dan negara.
Kemudian yang kedua adalah tekanan tinggi di antara para bawahan. Orang-orang yang cenderung merasa lebih bahagia dan kinerja lebih baik ketika mereka merasa terlibat dan dapat memberikan kontribusi untuk masa depan kelompok. Tentu dengan kepemimpinan yang menganut sistem kepemimpinan otoriter atau tipe kepemimpinan otoriter, ya mau bahagia terhadap keputusan yang diambil ataupun tidak, itu ya terserah. Itu menjadi sifat yang bodoh amat, karena keputusan yang diambil mutlak oleh pribadi, oleh pimpinan. Makanya tipe otoriter ini ya dari segi kelemahan yang kedua cenderung merasa lebih bahagia, cenderung merasa mereka yang menjadi bawahan itu merasa tidak terlibat, merasa tidak terlibat, dan ya akan mengakibatkan perpecahan dalam satu organisasi atau kelompok. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah organisasi atau negara atau politik tidak memiliki keterampilan pemecahan masalah yang kreatif. Bawahan tidak dapat menyumbang pendapat atau inisiatif mereka kepada organisasi. Ya sudah jelas bahwa pemimpin yang otoriter itu atau kepemimpinan otoriter dalam suatu organisasi itu ya tentu saja tidak akan memberikan kreatif ya dalam setiap kebijakan, dan tentu saja ketika ingin mengambil satu keputusan yang seharusnya banyak yang harus dilaksanakan dari setiap pendapat bawahan, masyarakat dan sebagainya, ya dan setiap mungkin saja secara dipikirkan solusi yang diambil itu tidak sepenuhnya semuanya termasuk dalam keputusan yang diambil oleh pimpinan yang otoritas. Ada kalanya solusi-solusi dan setiap masalah yang dihadapi itu ada dalam bawahan, tetapi karena sistemnya adalah sistem kepemimpinan otoriter yang tidak mengambil pendapat daripada bawahan, makanya akan terlaksana kepemimpinan yang sangat terbatas dalam hal memberikan solusi terhadap apa yang menjadi masalahnya. Kemudian yang keempat adalah kesuksesan organisasi tergantung pada kemampuan pemimpin. Para pemimpin otoriter cenderung mengabaikan ide dan inisiatif anggota. Jika pemimpin memiliki kemampuan yang mumpuni, itu tidak menjadi masalah. Tetapi jika tidak memilikinya, itu hanya akan menghasilkan kegagalan organisasi dan penderitaan bawahan. Ini sangat menjadi catatan khusus bagi mereka yang menganut tipe kepemimpinan otoriter. Satu catatan khusus. Kenapa demikian? Orang yang menganut tipe kepemimpinan otoriter tentu saja pemimpin yang punya integritas baik, yang punya wawasan yang luas, yang punya pengalaman yang cukup untuk menjadi seorang pemimpin. Karena yang akan menentukan masa depan organisasi, yang akan menentukan masa depan negara, ataupun yang akan menentukan partai politik ke depannya itu bagaimana, itu tergantung daripada pimpinan. Makanya ini menjadi bagian daripada kelemahan yang saya anggap sangat catatan khusus untuk kepemimpinan politik ini, otoriter ini. Kemudian yang kelima adalah tingkat turnover tinggi. Anggota tidak betah bekerja dan keluar untuk menemukan kesempatan yang lebih baik di tempat lain. Ya tentu saja, karena sistem otoriter ini tidak membebaskan orang untuk berpendapat, tidak membebaskan orang untuk memberikan solusi terhadap problem yang dihadapinya, atau bisa saja terjadi tekanan dalam suatu organisasi, dalam suatu kelompok, karena dalam setiap kebijakan tidak semua kebijakan sesuai dengan keinginan para anggotanya, sehingga anggota-anggota yang ada dalam organisasi atau kelompok partai politik negara itu cenderung keluar mencari tempat lain yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kemudian bukan hanya itu pembahasan terkait dengan kelemahan kepemimpinan tipe otoriter. Kemudian kita melangkah ke gaya kepemimpinan otoriter memiliki sisi jumlah positif. Selain itu tadi kelemahan daripada kepemimpinan yang bertipe otoriter, ternyata ada juga sisi positifnya. Yang pertama adalah lingkungan otoriter memungkinkan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Ya tentu, karena hanya ada satu orang yang memberikan yang mengambil keputusan, hanya seorang pemimpin yang mengambil keputusan, tidak perlu dimusyawarahkan lagi, tidak perlu lagi ada mufakat, sehingga tentu dalam setiap keputusan yang diambil, dalam setiap langkah yang diambil tentu cepat, karena tidak ada pendapat-pendapat yang menghambat jalannya
kebijakan dengan cepat, tidak karena kapan dimusyawarahkan tentu akan berlangsung cukup lama karena perbedaan pendapat yang cukup banyak. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan otoriter juga dapat bermanfaat jika bawahan kurang terampil atau berpengetahuan. Pemimpin dapat melatih atau mengatur staf dan mengorganisasikan mereka untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, lingkungan otoriter juga menawarkan organisasi dan rantai komando yang terstruktur. Anggota memiliki tugas, target, dan tenggat waktu yang jelas. Komunikasi dan instruksi juga bersifat satu arah, yaitu dari pemimpin ke pengikut. Saya kira sangat jelas terkait dengan sisi positif yang ada dalam tipe kepemimpinan otoriter. Kemudian kita melangkah ke tipe kepemimpinan yang kedua yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu tipe kepemimpinan karismatik. Apa yang kemudian menjadi arti daripada tipe kepemimpinan karismatik? Tipe kepemimpinan karismatik ini memiliki kekuatan energi daya tarik yang bisa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang besar jumlahnya. Ini dikutip oleh Kartono pada tahun 2010. Seorang pemimpin yang karismatik adalah seorang pemimpin yang dikagumi oleh orang banyak. Pengikut tersebut tidak selalu menjelaskan secara konkret mengapa tipe pemimpin yang karismatik sangat dikagumi. Orang cenderung mengatakan bahwa orang yang tertentu yang memiliki kekuatan ajaib dan menjadikan orang-orang tertentu ia dipandang sebagai pemimpin karismatik. Dalam anggota organisasi atau instansi yang dipimpin oleh orang karismatik tidak mempersoalkan nilai yang dianut, sikap perilaku dan gaya yang digunakan oleh pemimpin yang karismatik menggunakan otokratik. Para bawahan tetap mengikuti dan tetap setia pada seorang pemimpin yang karismatik. Jadi tipe pemimpin karismatik ini adalah tipe pemimpin yang seorang pimpinan yang mempunyai pengaruh yang besar, ya terkait dengan gayanya, terkait dengan yang paling menonjol sebenarnya daripada tipe pemimpin yang karismatik adalah bagaimana daya tariknya terhadap bawahannya. Sebagai contoh saja, kita mengambil contoh saja. Dengan tipe karismatik itu sangat kita kenal orangnya, itu Bapak Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno. Bapak Presiden kita Insinyur Soekarno merupakan tipe pemimpin yang karismatik. Kenapa saya katakan demikian? Ya, dia menggunakan kemampuan orasi dan pidatonya, kemampuan retorika yang sangat luar biasa, yang menarik, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Apa komitmen yang tak tergoyahkan daripada Bapak Presiden kita yang pertama? Yaitu menggerakkan masyarakat untuk bagaimana negara kita tercinta itu dapat merdeka daripada para penjajah-penjajah yang menjajah negara kita dahulunya. Kemudian model kepemimpinan karismatik menurut Weber dalam Sparks pada tahun 2014 terdiri dari dua pilar, yaitu yang pertama bahwa di antara pengikut ada kebutuhan, tujuan atau aspirasi yang belum terpenuhi oleh kenyataan yang ada. Kemudian yang kedua, ketundukan mereka kepada pemimpin adalah karena karisma yang dimiliki oleh pemimpin tersebut dipandang mengarah pada realisasi tujuan atau aspirasi mereka. Jadi pemimpin yang karismatik itu cenderung banyak orang yang mengikuti, ya karena kemampuannya menarik perhatian dari gaya bicaranya, kemudian wibawa daripada seorang pemimpin yang karismatik. Kemudian tipe yang ketiga dari seorang pemimpin adalah tipe kepemimpinan demokratis. Apa itu tipe kepemimpinan demokratis? Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan. Seorang pemimpin yang demokratis dihormati dan disegani, bukan ditakuti karena perilaku pemimpin demokratis. Dalam kehidupan organisasional mendorong pada bawahannya menumbuh kembangkan daya inovasi dan kreativitasnya. Jadi tipe kepemimpinan demokratis ini merupakan merupakan berbanding terbalik dengan tipe yang pertama yang kita jelaskan tadi, yaitu tipe otoriter. Kalau tipe otoriter tadi segala keputusan dan kebijakan diambil oleh seorang pimpinan bertanggung jawab penuh, berbeda dengan tipe demokratis ini. Tipe demokratis ini sepenuhnya memberikan kesempatan terhadap bawahan, memberikan kesempatan terhadap anggota untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan saran dan kritikannya terhadap pimpinan tersebut. Sehingga tentu saja dalam tipe kepemimpinan demokratis ini akan menghadirkan tipe kepemimpinan yang harmonis, tipe kepemimpinan dengan persaudaraan,
tipe kepemimpinan antara pemimpin dengan anggota itu dekat. Kenapa demikian? Karena setiap keputusan itu dimusyawarahkan dan lewat mufakat tanpa adanya keputusan pribadi, karena dalam pemimpin yang mempunyai tipe kepemimpinan demokratis ini, dalam setiap keputusan dan kebijakan yang akan diambil akan dilempar kepada anggotanya, akan dimusyawarahkan kembali apakah kebijakan ini cocok untuk organisasi kita, apakah kebijakan ini baik ke depannya untuk negara kita. Itu akan dimusyawarahkan sehingga akan lahir harmonisasi kepemimpinan dalam suatu kelompok, organisasi dan negara. Kemudian, apa yang menjadi karakteristik kepemimpinan demokratis? Menurut Sondang P. Siagian pada tahun 1989, pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis memiliki karakteristik. Yang pertama, kemampuan pemimpin mengintegrasikan organisasi pada peranan dan porsi yang tepat. Yang kedua, mempunyai persepsi yang holistik. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan yang integralistik. Pendekatan integralistik itu apa? Pendekatan integralistik adalah pendekatan secara menyeluruh atau terpadu dengan mencari hubungan fungsional maupun komplementer dari semua komponen yang terlibat dalam suatu proses. Dalam hal ini adalah proses PAI dalam pendidikan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya, mempunyai persepsi yang holistik. Yang mempunyai persepsi yang holistik, persepsi yang holistik itu mempunyai psikologi yang tajam ke depannya. Apakah kebijakan dan keputusan yang diambil itu akan berpengaruh baik terhadap organisasinya, terhadap negaranya ke depannya itu atau tidak. Itu adalah tipe karakteristik dari seorang pemimpin yang bertipe demokratis. Kemudian selanjutnya adalah organisasi secara keseluruhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat bawahan. Bawahan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, terbuka terhadap ide, pandangan dan saran bawahannya, bersifat rasional dan objektif. Kemudian kita melangkah selanjutnya, apa yang menjadi ciri-ciri tipe kepemimpinan demokratis? Yang pertama adalah kekuasaan tidak mutlak, karena segala keputusan akan dimusyawarahkan kembali dan dimufawakatkan kembali sehingga lahir suatu kebijakan, lahir suatu keputusan dan langkah yang akan diambil. Kemudian yang kedua adalah adanya komunikasi yang baik, adanya komunikasi yang baik karena bukan sistem otoriter, sehingga itu tadi harmonisasi kepemimpinan akan terjalin baik, komunikasi akan terjalin baik karena dalam setiap keputusan dan kebijakan akan dikomunikasikan kembali terhadap bawahan yang dipimpinnya. Kemudian yang ketiga adalah memikul tanggung jawab bersama, adanya kebebasan berpendapat. Adapun yang menjadi kelebihan daripada sistem tipe kepemimpinan demokratis ini, yang pertama, hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. Kemudian mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena mengajukan pendapat dan saran. Bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya. Itu tadi menjadi kelebihan daripada gaya kepemimpinan demokratis. Bukan hanya kelebihan, tetapi kita akan membahas juga kelemahan, karena saya yakin setiap kebijakan oleh setiap kelompok, organisasi, negara dimanapun di dunia ini, itu belum ada kebijakan yang sempurna yang diambil. Selalu ada kelebihan dan selalu ada kekurangan. Apa saja yang menjadi kekurangan dari kepemimpinan demokratis? Yang pertama, pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena harus dimusyawarahkan, karena harus dikomunikasikan kembali. Apakah kebijakan, langkah dan keputusan yang diambil sudah tepat akan memberikan dampak positif terhadap organisasi kita, partai politiknya kita atau negaranya kita. Kemudian yang kedua adalah sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda. Kemudian yang ketiga akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Ini yang kemudian menjadi kekurangan daripada tipe kepemimpinan demokratis. Kita melangkah ke selanjutnya, yaitu tipe kepemimpinan yang keempat pada pembahasan kita, yaitu tipe kepemimpinan delegatif. Apa itu tipe kepemimpinan delegatif? Tipe kepemimpinan delegatif adalah penyerahan wewenang pimpinan ke bawahan di dalam sebuah organisasi atau kelompok atau negara dengan harapan tugas tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan diselesaikan tepat pada waktunya serta tidak bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian menurut Salosu pada tahun 2006 berpendapat bahwa gaya kepemimpinan delegatif adalah gaya yang mendorong kepemimpinan staf untuk mengambil inisiatif, kurang interaksi dan kontrol yang dilakukan oleh pemimpin, sehingga gaya ini hanya bisa
berjalan apabila staf memperlihatkan tingkat kompetensi dan keyakinan akan mengejar tujuan dan secara organisasi. Gaya kepemimpinan delegatif memiliki ciri-ciri yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan, karena akan diberikan tugas ini secara penuh. Ya, kadang-kadang akan diberikan tugas ini secara penuh kepada bawahannya, memberikan arahan bahwa inilah yang harus dikerjakan, inilah yang harus dilakukan, maka tinggal bawahannya akan mengerjakan dalam setiap arahan yang diberikan oleh pimpinan yang mempunyai tipe pimpinan delegatif tersebut. Gaya kepemimpinan delegatif ini memiliki ciri khas dari perilaku pemimpin di dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin. Dengan demikian, maka gaya kepemimpinan seorang pemimpin delegatif ini ya akan sangat dipengaruhi adanya karakter pribadinya. Kepemimpinan delegatif merupakan sebuah kepemimpinan yang dijalankan oleh pimpinan untuk bawahannya yang punya kemampuan agar bisa menjalankan aktivitasnya. Tentu saja ini akan sangat menguntungkan, ya, tipe kepemimpinan delegatif akan sangat menguntungkan apabila dalam satu kepemimpinan organisasi atau kelompok mempunyai bawahan yang sangat terampil, mempunyai bawahan yang mempunyai kapasitas penuh dalam menjalankan roda organisasi dan roda kepemimpinan. Itu akan sangat memberikan manfaat tersendiri, mempunyai bawahan yang demikian. Saya kira itu pembahasan kita pada pembahasan kali ini terkait dengan tipe-tipe kepemimpinan politik yang saya tadi membahasnya. Ada 4 tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah otoriter, yang kedua adalah karismatik, demokratis, dan yang terakhir adalah delegatif. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat. Mohon maaf setiap kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.